Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kembali saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya lah sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat, kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi, dan bahkan yang lebih besar lagi adalah nikmat iman, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Tak lupa pula kita bersolawat dan mengucap salam kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semua adalah umat baginda Nabi yang dirindukan beliau, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang duduk berada di samping baginda Nabi, bisa berkumpul dengan baginda Nabi di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, la yuqbalullahu salata bighairi tuhur, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat seseorang yang tanpa bersuci terlebih dahulu atau berwudu terlebih dahulu. Di lain hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda fa ahsana al-wudu thumma shalla rak'ataini yuqbilu alaihima biqalbihi biwajhihi wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang baik, lalu kemudian mendirikan salat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk, maka wajib baginya mendapat surga. Alhamdulillah, begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang beragama Islam. Tentunya dengan berlaku taat, melaksanakan perintah Allah, dan menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan satu janji, yaitu nikmat surganya di yaumil akhir nanti. Maka dari itu sangat penting dan sangat perlu untuk kita belajar dengan baik bagaimana cara berwudu yang baik dan benar, agar kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar salat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Imam Al-Ghazali diterangkan bagaimana cara beliau berwudu, ya. Beliau menyampaikan, ketika kita ingin berwudu, kita terlebih dahulu melakukan sebagaimana sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca basmalah terlebih dahulu, lalu kemudian memuji Allah, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, karena
dengan nikmat Allah itulah kita bisa berwudu dengan air yang suci lagi mensucikan. Lalu kemudian ketika membasuh tangan kita, dianjurkan di dalam hati kita memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosa tangan kita dan diberi petunjuk, taufik agar mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ketika kita berkumur-kumur, kita pun dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa lisan kita. Dan Allah senantiasa memberikan petunjuk, taufik untuk banyak berzikir, mengucap kalimat-kalimat yang baik, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah dengan mengucap kalimat-kalimat yang baik. Kemudian selanjutnya kita menghirup air, membersihkan hidung kita dengan bersungguh-sungguh menghirupnya, lalu kemudian mengeluarkannya. Di dalam hati kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan prasangka yang baik dan dijauhkan daripada prasangka yang jelek. Kemudian ketika kita membasuh wajah, kita memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa pandangan kita, dan seraya memohon agar diberikan cahaya di wajah kita di dunia ini dan terlebih-lebih ketika kita dibangkitkan di yaumil akhir nanti. Kemudian ketika kita membasuh lengan kita, tangan sampai siku di sebelah kanan, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan nikmat menerima catatan-catatan yang baik ketika di yaumil akhir nanti. Dan pada saat kita membasuh lengan di sebelah kiri dari tangan sampai siku, kita hadirkan hati kita memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari menerima catatan-catatan buruk di yaumil akhir. Lalu kemudian pada saat kita mengusap kepala kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diampunkan dosa-dosa pikiran kita, dosa-dosa pikiran yang jelek dan buruk, seraya memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita memberikan ingat atau zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita banyak berzikir, mengingat Allah dan mengingat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika kita mengusap telinga kita, kita memohon agar Allah senantiasa memberikan hidayah, petunjuk, serta bisikan-bisikan yang baik dan dihindarkan atau diselamatkan daripada bisikan-bisikan yang buruk dari syaitan. Nah, ketika kita membasuh kedua kaki kita atau membasuh kaki sebelah kanan, kita memohon kepada Allah agar diberikan taufik istiqomah, diberikan kekuatan istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tetap istiqomah di jalan yang lurus sebagaimana jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang senantiasa ikut di jalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pada saat kita membasuh kaki sebelah kiri, kita juga memohon, mengharap kepada Allah agar kita diselamatkan daripada jalan-jalan yang sesat. Kita diselamatkan dari ketergelinciran, dari kaki orang yang
disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan pada saat kita berwudu. Mudah-mudahan dengan wudu yang baik Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, karena salat yang baik tentunya terdapat pada wudu yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmatnya, rahmatnya, petunjuknya, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba yang mampu melaksanakan perintah dan menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.